Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Balik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan membahas sebuah produk di mana produk ini masuk kategori elektrik atau sebuah alat penerangan. Bagaimana info selengkapnya? Tonton terus video gue yang ini sampai habis. Dan ini dia untuk produknya sendiri. Ini adalah sebuah hanging lamp atau lampu bar atau bisa juga disebut sebagai lampu monitor, di mana lampu ini memang diproduksi atau didesain khusus bagi para pengguna monitor. Semua ini berawal dari kebijakan di perusahaan di tempat gua bekerja saat ini, di mana membolehkan karyawannya itu untuk bisa bekerja dimanapun ya, termasuk bekerja dari rumah untuk kesehariannya. Dan di awal tahun pertama tentunya gua hanya memanfaatkan pencahayaan dari jendela di ruangan tempat gua kerja atau di ruang kamar, dimana pada saat itu gue merasa cahaya tersebut sudah cukup ya, terlebih lagi dari sumber cahaya di screen monitor yang gue pakai untuk beraktivitas sehari-harinya. Namun seiring berjalannya waktu, gue merasakan pandangan atau fokus dari mata gue mulai berkurang ya. Diawali dari mulai melihat dari objek yang dekat cukup lama, kemudian gue berpindah untuk melihat objek yang cukup jauh, tentunya dalam jarak pandang yang normal. Untuk fokus dari mata gue itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sekitar 20-30 detik atau bahkan lama ya, tergantung berapa lama aktivitas yang gue kerjain di depan monitor tersebut. Sehingga akhirnya gue memutuskan untuk menambah pencahayaan di ruang kerja gue dengan menggunakan lampu meja ya, yang sebelumnya memang gue udah punya tapi jarang gue pakai, sehingga akhirnya setelah gue merasa mata gue buram, mungkin problemnya adalah di pencahayaan. Akhirnya gue pakai dan kurang lebih dari 8 bulan lebih, akhirnya gue merasakan tingkat fokus dari mata gue kembali lagi seperti sebelumnya ya, dimana saat gue melihat objek di screen monitor dan kemudian gue berpindah untuk melihat objek yang jauh, tentunya fokusnya udah kembali lagi normal. Dan akhirnya gue memutuskan untuk mencari lagi model jenis lampu yang lain ya, karena tujuannya agar suasana di lingkungan kerja gue itu bisa berubah dan gak membosankan. Sehingga akhirnya gue coba cari-cari di salah satu marketplace dan akhirnya gue menemukan satu buah lampu yang memang dikhususkan untuk monitor. Dan lampu ini sendiri untuk harganya itu menurut gue relatif cukup murah, dan gue dapat di marketplace dengan kisaran harga di 250 ribuan. Dan sekarang gue coba untuk buka dulu boxnya dan nanti akan kita lihat satu persatu bentukan dan fitur apa aja yang ada di produk ini. Oke, untuk lampu ini sendiri, untuk cover atau bodinya sendiri ini menggunakan bahan aluminium alloy, dimana menurut gua bahan ini lebih kokoh dan lebih kuat ya, terutama untuk menahan suhu panas dari lampu ini sendiri yang kita gunakan. Dan kemudian lampu ini juga sudah menggunakan teknologi LED, sehingga menurut gua untuk pancaran cahaya yang dihasilkan itu cukup berbeda. Dan kemudian untuk bobotnya sendiri, lampu ini menurut gua cukup portable, yaitu sekitar 370 gram, dan untuk panjangnya sendiri itu sekitar 17,5 inch. Jadi menurut gua ini cocok untuk di laptop, jadi ukurannya nggak terlalu panjang dan juga cocok untuk di monitor desktop atau PC ya, dan itu juga ukurannya nggak terlalu pendek. Kemudian juga untuk bagian belakang, mode pengaitnya sendiri ini menurut gua mirip dengan mode pengait pada webcam pada umumnya ya, dimana dia menggunakan mode 3 sudut, dan di setiap sudutnya itu sudah dilengkapi dengan lapisan yang berbahan karet, sehingga sangat membantu untuk menghindari yang namanya goresan-goresan kecil pada bodi laptop ataupun pada bodi monitor kita di bagian atasnya. Dan kemudian untuk powernya sendiri, lampu ini hanya menggunakan output yaitu 5 volt, dan dari yang gua dapat di box tadi itu hanya mendapatkan 2 ya, dari lampunya sendiri dan satu itu sebuah kabel, dan masing-masingnya itu satunya itu port Type C dan satunya lagi itu USB port. Ini untuk kabelnya sendiri panjangnya sekitar 1,5 sampai 2 meter, dan juga tentunya untuk port di lampunya sendiri ini menggunakan port Type C. Jadi untuk USB-nya bisa teman-teman gunakan untuk dicolokin ke laptop yang udah menggunakan USB port, atau kalau laptopnya itu
itu hanya menggunakan Type-C, tentunya teman-teman bisa menggunakan converter ya dari USB ke Type-C, atau bisa juga menggunakan kabel yang biasa kita pakai untuk ngecas HP itu dari Type-C ke Type-C. Dan untuk komputer desktop tentunya sudah pasti punya USB port ya, jadi teman-teman bisa langsung menggunakan kabel bawaan dari saat teman-teman beli lampu ini. Dan kemudian untuk tombolnya sendiri di lampu ini tuh ada dua ya, dan kedua tombol ini udah menggunakan fitur sentuh atau di touch. Yang pertama itu untuk powernya sendiri, untuk on off, dan kemudian satu lagi itu mode untuk mengganti mode cahaya dari lampu ini sendiri. Untuk mode cahayanya itu sendiri ada 3. Yang pertama itu cahaya untuk berwarna putih, dan yang kedua itu cahaya berwarna kuning atau orange ya. Jadi lebih mirip warna itu seperti lampu pijar atau bohlam. Dan mode yang ketiga itu kombinasi keduanya. Sehingga lampu yang berwarna putih tentunya akan bisa optimal kita pakai untuk kerja sehari-hari. Dan kemudian untuk lampu yang berwarna kuning atau krem ini, atau seperti lampu pijar, itu bisa kita gunakan untuk membaca ataupun juga bisa kita gunakan untuk penerangan kita saat sedang tidur ya. Karena menurut gua warna dari seperti lampu pijar itu cukup membantu untuk mudah terlelap. Dan kemudian untuk daya lampu ini sendiri itu maksimal 5 watt. Dan artinya kalau kita menggunakan output yang 5 volt, artinya kita menggunakan adapter langsung colok ke listrik, itu bisa kemungkinan sampai maksimum 5 watt ya. Tapi kalau kita menggunakan USB port, colokin di laptop atau di komputer, kemungkinan wattnya akan turun sedikit ya. Tapi menurut gua dari hasil testing itu cahayanya udah cukup terang, jadi nggak terlalu terang banget dan nggak terlalu redup banget. Kemudian juga untuk settingan posisi lampunya sendiri itu untuk di bagian depan itu menurut gua bisa kita setting meskipun lampu ini cukup terang dan bisa dinyalain, jadi cahayanya tuh hanya sampai ke bagian dada kita, jadi nggak sampai kena muka atau sampai kena mata kita. Jadi memungkinkan itu nggak akan silau saat kita melakukan aktivitas di depan monitor setiap harinya. Oke, dan kesimpulan gua di video kali ini adalah tentunya untuk menjaga kesehatan mata kita perlu memperhatikan tingkat pencahayaan di lingkungan tempat kita beraktivitas atau bekerja ya, terutama di depan saat di depan monitor ataupun sedang membaca. Dan teman-teman boleh memilih jenis model lampu seperti apa, bisa seperti yang sedang gue review saat ini ataupun model lampu-lampu lainnya yang banyak dijual di marketplace. Oke, sekian video dari gua, sampai jumpa di video gue selanjutnya.